warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Safika. Saya berasal dari kelas A Teknik Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview kembali materi kelompok kami mengenai network atau biasa kita kenal dengan jaringan komputer. Di sini saya ingin membahas terkait 3 poin yang menjadi subbab materi presentasi saya kemarin, yakni mengenai topologi jaringan, keamanan jaringan, dan yang terakhir mengenai teknologi terkini. Sebelum saya masuk pada inti pembahasan presentasi kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan jaringan komputer itu. Apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah perangkat komputer dan perangkat-perangkat lainnya itu dapat saling terhubung untuk bisa berbagi daya, berbagi data, dan bahkan bisa melakukan yang namanya komunikasi. Dengan jaringan, perangkat-perangkat tersebut dapat bertukar informasi, mengakses internet, dan dapat terhubung dalam printer yang sama. Nah, itulah sedikit gambaran umum atau garis besarnya terkait dengan jaringan komputer yang sering kita dengar atau sering diketahui oleh khalayak ramai. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada inti pembahasan pertama, yakni mengenai topologi jaringan. Topologi jaringan itu adalah sebuah cara atau bentuk pengaturan fisik dan logis dari sebuah jaringan komputer. Topologi menjelaskan bagaimana komputer, kabel, dan perangkat-perangkat lainnya itu dapat tersusun dan saling terhubung. Nah, artinya perangkat seperti komputer, printer ataupun switch dan root yang biasa kita temui itu mereka dapat saling terhubung ke jaringan komputer, dengan kata lain menggambarkan pola koneksi bagaimana perangkat-perangkat yang tadi atau perangkat-perangkat teknologi itu dapat saling terhubung dan bagaimana sih cara mereka itu saling mengirimkan data, cara berbagi informasi, dan sebagainya. Nah, untuk pemeliharaan topologi ini sangat penting karena akan mempengaruhi yang namanya efisiensi, kecepatan, biaya, dan namanya kendala dalam penggunaan jaringan. Sehingga di sini dapat terbagi menjadi 6 jenis topologi jaringan yang sering digunakan. Yang pertama yakni mengenai topologi bus. Topologi bus adalah sebuah topologi jaringan di mana semua komputer atau semua perangkat itu terhubung pada satu kabel utama, atau seringkali kita kenal dengan yang namanya backbone, yaitu di mana semua data yang terkirim akan melalui backbone utama tersebut. Nah, contohnya itu adalah jaringan kecil atau percobaan pada laboratorium. Yang kedua yakni mengenai jaringan topologi star atau topologi yang menghubungkan semua perangkat ke perangkat yang perangkat pusatnya, yaitu seperti penggunaan hub atau switch yang sering kita temui. Contohnya itu seperti penggunaan pada kantor dan sekolah. Terus yang ketiga yakni terkait dengan topologi ring, yakni menghubungkan perangkat dengan membentuk lingkaran tertutup, sehingga data itu dapat mengalir satu arah dan dengan arah tergantung konfigurasinya. Contohnya itu seperti jaringan kampus lama atau eksperimen yang sering dilakukan oleh para ilmuwan. Yang keempat ada topologi match,
yaitu topologi yang semua perangkatnya itu terhubung ke perangkat lain melalui jalur khusus. Contohnya itu seperti penggunaan sistem militer atau penggunaan pada jaringan perbankan atau area yang butuh keamanan tinggi. Sehingga data atau informasinya tidak mudah kesebar pada jaringan-jaringan yang lain atau perangkat-perangkat yang lain. Terus yang kelima itu ada topologi tree. Adalah sebuah gabungan antara beberapa topologi seperti topologi star yang disusun secara bertingkat seperti struktur pohon. Contohnya itu seperti jaringan perusahaan besar atau jaringan yang sering digunakan pada kampus-kampus. Terus yang terakhir atau topologi yang terakhir adalah hybrid, yaitu topologi gabungan dari dua atau lebih topologi. Misalnya topologi start tambah topologi start, ring, dan bush. Topologi bush, yakni jaringan skala besar seperti ECP. Selanjutnya, yakni mengenai keamanan jaringan. Nah, keamanan jaringan adalah proses melindungi jaringan dari ancaman akses tidak sah, serangan yang berbahaya atau kerusakan data, pencurian data, manipulasi data, dan sebagainya yang sering terjadi belakangan ini. Selain itu, ada 3 elemen dasar keamanan jaringan yang terdiri dari bagaimana kita sebagai pengguna menjaga kerahasiaan agar data itu hanya diakses oleh pihak yang berwenang atau hanya kita saja yang dapat mengaksesnya. Terus memastikan data tetap asli dan tidak mengalami yang namanya perubahan yang tidak sah, dan memastikan sistem dan data selalu tersedia ketika dibutuhkan. Masuk ke ancaman dan perlindungan. Ancaman jaringan yang sering terjadi yakni malware atau virus. Malware ini adalah sebuah ancaman atau ancaman jaringan yang sering terjadi untuk merusak atau mencuri data pengguna jaringan. Yang kedua adalah phishing, yaitu upaya pencurian data melalui manipulasi pengguna. Yang kedua ada DOC atau membanjiri server dengan trafik sehingga tidak bisa diakses oleh pengguna yang sebenarnya. Yang keempat itu ada sniffing atau penyedapan data saat ditransmisikan di jaringan. Dan yang terakhir atau yang sering terjadi adalah hacker atau akses ilegal oleh pihak luar. Nah, dari ancaman-ancaman tersebut ada yang namanya perlindungan jaringan untuk bisa membatasi ancaman-ancaman jaringan yang sering terjadi, yakni firewall, yaitu menyaring lalu lintas data masuk dan keluar dari jaringan. Terus antivirus, yaitu melindungi perangkat lunak berbahaya yang berbahaya untuk keamanan data kita. Terus enkripsi data, yaitu mengamankan data dengan cara menyediakan informasi. Misalnya kita menyediakan yang namanya VPN yang sering kita dengar. Terus yang ketiga itu memastikan hanya pengguna sah yang bisa mengakses jaringan seperti username, password, dan OTP kita.
Terus yang terakhir itu VPN itu sendiri, yaitu membuat koneksi aman melalui jaringan terenskripsi. yakni masuk pada teknologi jaringan terkini. Yang sering kita dengar, yang sering kita gunakan juga yaitu IoT, yaitu jaringan menghubungkan miliaran perangkat pintar mulai dari rumah tangga itu seperti smartphone hingga kota pintar seperti smart city. Terus IoT membantu perangkat bisa saling berkomunikasi secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Terus yang kedua itu ada 5G. Teknologi 5G menawarkan kecepatan sangat tinggi dan terus mendukung aplikasi canggih seperti mobil otomatis dan virtual. Bahkan kini sudah mulai berkembang sebagai generasi berikutnya. Terus yang ketiga itu ada cloud computing, yaitu layanan berbasis cloud. Kemungkinan pengguna menyimpan dan mengakses data secara online. Sementara itu, muncul untuk memproses data melalui lebih dekat ke sumbernya, misalnya seperti penggunaan Google Drive yang sering kita gunakan ya. Terus yang keempat itu ada keamanan jaringan cerdas. Dengan meningkatkan ancaman fiber, itu keamanan jaringan kini diperkuat dengan yang namanya kecerdasan buatan AI dan mempelajari seperti machine learning untuk mendeteksi serangan lebih dini. Yang kelima ada CDN, yaitu memisahkan fungsi pengaturan jaringan dari perangkat keras sehingga pengelolaan jaringan menjadi lebih fleksibel dan mudah dan lebih hemat biaya. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait 3 poin. Untuk mereview kembali, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.